Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Henry Atasiki Channel. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi atau gagal paham. Bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, dengan segala kerendahan hati mohon untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Sebelum melanjutkan ke videonya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang dan salam kenal, juga salam hormat untuk semua fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Baik sahabat semua, langsung saja kita menuju videonya. Di depan kita ini adalah merupakan tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama sahabat. Nah seperti ini kondisinya, dimana di retaining wall untuk terusan atau sambungan dari tunnel ke gerbang ini masih dalam tahap pemasangan begisting ya, menunggu pengecoran. Kemudian di trek yang utama atau lintasan yang utamanya sudah cukup hampir rata sahabat semua, hanya tinggal sedikit lagi untuk penghamparan subdis dan juga untuk pemerataan di trek utama atau di main track. Kemudian di ujung trek lurus ini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton, walaupun di sini masih dalam kondisi penggalian ya, belum dipasang drainase hauraton. Kemudian di tikungan yang pertama di sini beberapa hari ke belakang di sini masih tersendat sepertinya. Namun sekarang untuk pemasangan drainase hauraton di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan ini ada sedikit kemajuan. Di sebelah samping kita ini pemasangan drainase hauratonnya sudah cukup panjang sahabat semua, hingga galian di sini hanya tersisa sedikit lagi yang belum dipasang drainase hauraton seperti yang kita lihat di depan ini. Dan pemasangan drainase hauraton di tikungan yang pertama ini kemarin ada kendala sahabat semua, sehingga lumayan agak lambat ya. Nah seperti inilah kondisi di tikungan yang pertama, di mana di sini sedang dilakukan pengurasan air karena di galian untuk drainase hauraton ini digenangi air, karena memang bulan Januari ini intensitas curah hujan cukup besar sekali ya. Menurut BMKG nanti curah hujan akan selesai pada bulan Maret sahabat semua. Jadi di sini kita lihat genangan air cukup banyak sekali. Nah seperti ini sahabat semua kondisi di tikungan kedua, ketiga dan juga ke tikungan keempat, dimana di tikungan kedua ini juga ada galian ya untuk pemasangan drainase hauraton, dimana di tikungan yang ketiga ini baru dilakukan penggalian, jadi belum semuanya digali. Kemudian untuk tikungan yang keempat di sini sahabat semua masih terfokus untuk pemasangan atau pembuatan drainase, dimana di ujung di sini masih belum dilakukan pengecoran untuk dinding atas sahabat. Hanya untuk lintasan trek yang utama di sini sudah dilakukan penimbunan, walaupun di sini masih belum rata. Kemudian untuk tikungan yang kelima sahabat semua, di sini banyak sekali genangan air ya. Kemudian untuk pemasangan drainase hauraton di sini sudah cukup panjang sekali, hampir menyentuh ke tikungan yang keenam ya. Sedikit lagi. Nah di sini kita lihat di sisi kiri dan sisi kanan sudah dipasang drainase hauraton. Kemudian untuk pengerjaan di bagian service road bagian kiri dan bagian kanan juga masih belum dilakukan. Nah seperti ini sahabat untuk pemasangan drainase hauraton di tikungan yang kelima. Kemudian di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam ini sudah selesai untuk penggalian, hanya tinggal pemasangan drainase hauratonnya saja. Kemudian di sini ada salah satu alat berat di sebelah kanan yang sedang menggali sama untuk pemasangan drainase. Kemudian di tikungan yang keenam ini masih belum ada aktivitas pengerjaan yang difokuskan di sini sahabat semua, masih seperti biasanya. Masih seperti hari-hari kemarin, di sini belum difokuskan untuk pengerjaan baik di
pemasangan drainase maupun di sisi kiri dan sisi kanan untuk servis rootnya. Karena di servis root di tikungan yang ketujuh sini sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Baik sahabat semua, kemudian kita langsung menuju ke tikungan yang ketujuh, dimana setelah tikungan yang ketujuh ini ada tunnel atau terowongan yang kedua, dimana di sini masih tetap terfokus untuk pengurugan. Kemudian di sini sedang dilakukan penghamparan subbase di lintasan yang utama di atas terowongan atau di atas tunnel. Jadi yang diutamakan sekarang, yang didahulukan adalah untuk main track atau lintasan yang utama, sehingga walaupun pembangunan atau pengurugannya belum selesai, tetapi diharapkan untuk trek yang utama di atas tunnel ini segera tersambung. Karena kalau trek semuanya sudah tersambung, nanti jadwal pengaspalan akan semakin dekat. Kita lihat di sini ada di sini ada bulldozer ya yang sedang meratakan untuk penimbunan di tunnel yang kedua atau di terowongan yang kedua. Terowongan ini mempunyai panjang 117 meter sahabat, kemudian lebar 12 meter dan ketinggian sama seperti tunnel yang pertama, yaitu 6-7 meter. Baik, kita langsung saja menuju ke tikungan yang ke-8 sahabat. Nah, di sini sudah dilakukan penghamparan subbase walaupun memang belum sampai ke tikungan yang ke-9. Di mana di sini masih terlihat genangan air ya, masih belum dilakukan untuk pemadatan apalagi penghamparan subbase di tikungan yang ke-9. Apalagi di sisi kiri untuk gravelnya masih seperti ini sahabat, masih belum rata. Dan di sisi kiri untuk servis rootnya juga baru dilakukan penggalian dan belum dilakukan pemadatan apalagi penghamparan subbase untuk di servis root bagian kiri di tikungan yang ke-9 ini. Namun di sini ada salah satu alat berat yang sedang meratakan dan fokus untuk mengerjakan di tikungan yang ke-9. Baik sahabat semua, ini adalah merupakan lintasan menuju tikungan yang ke-10, di mana di sini masih terfokus untuk penggalian drainase. Jadi pemasangan drainase di sini yang memotong lintasan. Jadi drainase di sini ada yang segaris dengan lintasan dan juga ada yang memotong lintasan seperti yang kita lihat di depan. Kemudian untuk pemasangan drainase di sebelah kanan, di sini masih belum disimpan atau diletakkan untuk beton-beton atau gorong-gorong untuk pemasangan drainase di sebelah kanan di sisi bukit, sahabat. Jadi di sini masih terlihat berderet atau berbaris dan belum disimpan atau dipasang di galian yang sudah dilakukan penggalian. Kemudian di sini juga di bawah ada molen yang sedang melakukan pengecoran untuk drainase hauraton. Baik sahabat semua, langsung menuju tikungan yang ke-10. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-10. Nah, seperti ini sahabat semua, tetap masih terfokus pemasangan drainase hauraton dan memang untuk keseluruhan di sini sedang dilakukan pemasangan drainase ya. Kemudian nanti setelah terhubung seluruh trek nanti akan dilakukan pengaspalan, dan pengaspalan ini akan dilakukan secara 3 tahap dan terus menerus. Jadi pengaspalan untuk sirkuit itu tidak dilakukan seperti pengaspalan di jalan-jalan raya seperti umumnya ya, karena harus kontinu dan tidak boleh terputus dan tidak boleh ada sambungan. Baik sahabat semua, inilah tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Jadi cukup indah sekali sahabat semua. Ada bukit ya, ini adalah merupakan bukit favorit nanti untuk para penonton. Jadi penonton kita bisa berdiri nanti di atas bukit ini sehingga kita bisa melihat ke pantai ya. Selain kita menyaksikan balapan, dan juga kita bisa menyaksikan keindahan Pantai Kuta Mandalika. Kemudian di sini juga masih terfokus untuk pemasangan drainase, baik drainase di tengah lintasan maupun di drainase di pinggir bukit. Kemudian di sini untuk servis rootnya menuju tikungan yang ke-11 masih belum dilakukan penghamparan subbase. Namun di sini sedang dilakukan penghamparan di bagian gravel di sini ya, di tikungan yang ke-11. Nah, di sini ada grader yang sedang melakukan pemerataan dan penimbunan di area gravel. Kemudian di sini di tikungan yang ke-11 di sini masih belum dilakukan penghamparan subbase untuk trek yang utama di atas drainase yang memotong lintasan.
Kemudian di sini tikungan yang ke-12 sahabat semua, sudah dekat pemasangan drainase hauratonnya, hampir sampai di tikungan yang ke-11. Jadi di sini sama juga difokuskan untuk pemasangan drainase hauraton di tikungan ke-12. Kemudian ini adalah merupakan lintasan menuju tikungan yang ke-13. Jadi di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 ini masih belum difokuskan untuk pengerjaan yang lain ya, kecuali pengerjaan pemasangan drainase hauraton. Nah seperti ini sahabat semua keadaan atau kondisi di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Baik sahabat semua, bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, kemudian mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Baik sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang ke-13, di mana di sini sedang dilakukan pemadatan ya untuk trek yang utama. Kemudian di sini ada pemasangan drainase. Di sini sepertinya lagi pemasangan drainase untuk yang memotong lintasan. Nah, kemudian di sini di tikungan yang ke-13 ini masih belum dilakukan di trek yang utama, tetapi di sini sedang dilakukan penggalian untuk pemasangan drainase hauraton sama ya. Kemudian di sisi kiri di sini ada tumpukan-tumpukan di sini tumpukan pasir ya, atau tumpukan yang nanti akan diratakan di area grepol di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Kemudian di tikungan yang ke-14 di sini sedang dilakukan penggalian di tengah nanti untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian di sebelah kiri di sini masih ada area yang belum dibebaskan sahabat, yang belum dieksekusi. Entah kapan nanti pelaksanaan eksekusinya. Baik, kita tunggu saja sahabat. Kemudian di sini di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sedang dilakukan pemasangan drainase sama sahabat semua. Di sini sudah terfokus untuk pemasangan besi di dinding atas ya. Di sini pemasangan besi untuk dinding atas, nanti akan dilakukan pengecoran sahabat. Dan di sini untuk di sisi kiri sudah dilakukan pengecoran, bahkan sudah dilakukan pemasangan belisting untuk nanti pengecoran dinding atas. Dan ini adalah merupakan drainase induk katanya sahabat. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-15. Di sini kelihatan banyak sekali genangan air ya, karena sirkuit Mandalika ini cukup deras sekali hujannya kemarin, sehingga di sini menyisakan genangan-genangan air karena memang belum terpasang drainase. Nanti kalau sudah drainasenya terpasang, nanti tidak akan ada lagi genangan air, apalagi nanti sirkuit Mandalika akan diharapkan bebas dari banjir. Nah seperti ini sahabat semua, di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 masih sama difokuskan untuk penggalian dan pemasangan drainase hauraton ya sahabat. Nah seperti ini, kita lihat lebih dekat lagi. Di sini sedang dilakukan penggalian dan juga pemerataan di sini penghamparan beton ya untuk dasar nanti pemasangan drainase hauraton. Kemudian kita menuju ke tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, tikungan yang berbelok ke arah kiri dan tikungan yang langsung menyentuh atau tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Semoga memberikan informasi bagi sahabat semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atas Siki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.